baik ketika pada sholat Jumat ataupun menjelang waktu maghrib atau menjelang datangnya waktu subuh. Maka oleh karena itu sebelumnya kita membahas tentang makalah yang ke-28. Inilah sosok ulama yang disebut namanya Abi Bakri Syublan atau Abi Bakri Syublan, yang biasa beliau ini sering dinamakan Abu Nawas kalau di Baghdad, ya. Jadi biasa disebut namanya Abu Nawas. Nama aslinya adalah Abu Bakar As-Subli. Abu Bakar As-Subli radhiyallahu anhu salah seorang di antara pembesar ahli makrifat, di mana beliau berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku rela mencurahkan segala kebaikanku kepadamu dalam keadaan fakir." Fakirnya saja Tuan Syekh Abu Bakar Siddiq ridho, dikasih miskin, dikasih fakir, begitu relanya, apalagi dikasih kaya. Dan lemah, maka bagaimana engkau tidak suka mengampuni dosa-dosaku, sedangkan engkau maha kaya, wahai Tuhan. Jadi artinya ketika kita berbicara fakir, maka Allah lah yang maha kaya. Artinya kekayaan Allah mampu mengampuni dari segala dosa. Berapa banyak pun dosa manusia, jauh lebih luas daripada rahmatnya Allah. Ketika kita bicara besarnya dosa manusia, itu dibanding dengan rahmat Allah bagaikan jarum atau setetes air yang ada di lautan. Jadi ibaratnya ini dosa manusia kalau dikumpulkan bagaikan satu tetes air. Ampunan Allah bagaikan lautan. Jadi jangan khawatir banyak dosa tidak diampuni, tapi tetap diampuni dengan syarat adalah kita taubatan nasuha. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kamu semua kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya tobat. Jadi tobat yang sebenarnya itu yang tidak akan pernah mengulang lagi dosa, menyesal dari dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang keempatnya taat. Jadi kalau tobat aja berhenti dari maksiat nggak cukup, tetapi ketika orang itu berhenti daripada maksiat, maka sempurnakan dengan ibadah. Nggak cukup dengan berhenti dari narkoba, berhenti dari judi, berhenti daripada maksiat, tapi tidak ibadah, tidak sholat, ini belum sempurna tobat. Tetapi ketika orang masih melakukan ibadah dan maksiat, ini hukumnya fasik. Apa itu fasik? Fasik itu STMJ. Ya, STMJ itu sholat terus, maksiat tetap jalan. Ini namanya fasik. Fasik itu serba oke, maksiat oke, ibadah oke. Tetapi berbeda dengan munafik. Kalau munafik mah cuma mulutnya doang, ngaku-ngaku tapi tidak bukti. Tapi kalau fasik mah tetap Islam. Ya, Islam yang bagusnya apa? Semua oke tadi. Dia pokoknya diajak ngalium oke, diajak ngaji oke, diajak maksiat juga oke. Ini namanya fasik dalam Islam. Maka oleh karena itu ketika orang itu ingin kafar, maka dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau ibadah itu jangan setengah-setengah. Kalau berbuat baik jangan ragu-ragu, sempurnakan kata Allah. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ampunan Allah begitu luas, rahmat Allah begitu luas, ridha Allah begitu luas, sementara dosa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian melihat dari keterangan, ya, keterangan tadi. Abu Bakar Siddiq adalah Dalab bin Jandal, orang Baghdad. Beliau hidup di masa Syekh Jumaid dan masa madhab Imam Maliki. Beliau meninggal pada tahun 334 Hijriah. Jadi jaraknya dengan Nabi sekitar 3 abad. Ya. Dalam usia 87 tahun wafat di Baghdad. Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa sebagian ulama yang utama telah memberikan ijazah kepadanya agar ia membaca doa di bawah ini dalam bentuk syair dari Bahar Wafir sebanyak 7 kali sesudah sholat Jumat. Jadi harusnya setiap sholat Jumat, habis sholat Jumat wiridan itu dibaca 7 kali. Misalnya Fatihah 7, Qul a'udzu birabbil falaq 7, Qul a'udzu birabbin nas 7, lalu doa, setelah doa dibaca ini. Ya. Ilahi ilastulil firdausi a'la wa la Kata Abu Bakar Siddiq, ya Tuhanku, aku bukan ahli surga, tapi ku takkan kuat masuk ke dalam neraka. Jadi dia dengan jujur mengatakan, saya bukan ahli surga ya Allah, tapi saya juga gak kuat kalau sampai masuk ke dalam neraka. Jadi dia gak sombong dengan ibadahnya, tapi dia juga takut dengan siksaan. Yang kedua, terimalah tobat ampun dosa, karena Engkau pengampun dosa hamba-Mu. Artinya ketika dia mengaku bukan ahli surga tapi takkan kuat masuk neraka, apa harapan saya Abu Bakar Siddiq kepada Allah? Yaitu maaf li taubatan. Hanya satu harapan beliau, semoga dosa-dosanya mendapat ampun. Artinya ketika memang Allah mengampuni dosanya, berarti Allah ridho. Kalau Allah ridho, Pak insya Allah isi ridho adalah tempatnya surga. Jadi kalau Allah tidak ridho, neraka. Kalau Allah ridho berarti surga. Maka yang kita amalkan dari segala taat ibadah yang dilaksanakan setiap saat, intinya adalah mengharapkan wafir itu. Itu ampunan daripada dosa. Bukan berarti kita ini udah hakul yakin, oh saya surga, urusan surga mah gak usah dibicarakan. Yang penting jalannya aja yang kita cari. Jangan kita ingin ke surga, boro-boro ke surga, jalannya aja enggak tahu. Sekarang bagaimana sampai ke surga sementara jalannya aja enggak tahu. Kalau di dunia mah gampang, enggak tahu jalan, tinggal di-share Google Map. Kena ada Google Map, oh diberi petunjuk lewat mana nih, nggak ada Google Map. Tapi kalau leher maka ada, nggak berlaku. Makanya jalan ke surga itu dari mana? Kata Nabi, man salaka thoriqon ilal ilmi. Itu keterangannya. Barang siapa yang melangkahkan kaki ke tempat ngaji, salakallahu bihi thoriqon, maka Allah akan mudahkan di akhiratnya ilal jannah, berjalan menuju surga. Jadi kita bicaranya sekarang bicara jalan dulu. Surganya belum ketemu, tapi jalannya udah ketemu. Nanti pada saatnya, waktunya tiba, kalau jalannya udah ketemu, enak. Ini kan kita jalannya aja belum tahu. Lewat mana, lewat atas apa ke bawah, kita nggak tahu. Maka istilahnya untuk mempermudah langkah kita menuju surga, syaratnya ketika hidup di alam dunia, perbanyak langkah ke pengajian. Iya, makanya itu jalan. Ya, maka jalan yang paling utama adalah jalan. Punya kendaraan nggak tahu jalan nggak sampai. Kendaraannya bagus mewah nggak tahu jalannya nggak ketemu. Orang mau menuju satu tempat nggak tahu
kampung susah kita, tapi walaupun jauh alamatnya tahu, jalannya tahu, insya Allah ketemu. Maka ini juga sama, surga sangat jauh, kemudian bisa ditempuh walaupun jauh dengan jarak tempuh, tetapi yang penting di dunia kita mencari dulu jalannya, karena jalan menuju ke surga dalam hadis disebutkan adalah salah satunya memudahkan langkah ke majelis taklim. Mudah-mudahan semua hadirin hadirat jamaah yang eksis setiap pengajian melangkahkan kakinya, mudah-mudahan telah dimudahkan menuju surga Allah. Amin. Kemudian yang ketiga, wa'amilni mu'amalatal karimi wasabizni ala nahzil qawimi. Dosaku bagaikan samudra pasir. Bahasanya, ya Allah, dosa saya kalau dihitung seperti banyaknya pasir yang ada di lautan. Samudra itu kan lautan. Ampunilah dosa yang nampak dan yang sir, artinya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Banyak orang yang punya dosa tapi tidak merasa. Banyak orang punya salah tapi tidak merasa bersalah. Makanya kita ketemu lebaran, minal aizin wal fa'il, mohon maaf lahir dan batin. Kalau bahasa begitu boleh, tapi ini mohon maaf, ada orang taraweh enggak, puasa enggak, bayar fitrah juga enggak, tiba-tiba pagi-pagi nggak WA, taqabbalallahu minni wa minkum. Keren amat tuh. Kata-kata taqabbalallah itu artinya doa setelah rangkaian ibadah dilaksanakan selama 1 bulan. Baru ditutup dengan doa taqabbalallahu minni wa minkum. Semoga amalmu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa yang mau ditakobal? Puasa kagak, tarawih kagak, ngawean mah keren, taqabbalallahu minni. Cak malaikat medan siap. Ya, jadi yang benar-benar ada. Kalau masalah minal aizin kan artinya sesama manusia. Wajar, mau ibadah mau tidak ibadah, minta maaf sesama manusia. Tapi kalau kata-kata taqabbalallahu minni, artinya ya Allah terimalah segala amal kami. Amal macam malaikat, tarawih itu manusia. Gitu. Maka oleh karena itu bicara-bicara ngomong-ngomong soal Ramadan, tinggal 2 bulan maning. Ya, tinggal 2 bulan maning. Jadi jangan sampai lupa berdoa. Ya, doanya apa? Allahumma tawil umurana wa sahih as-salana wa sehatil badanina wa quwwati imanina. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan jiwa raga kami, berkahkan rezeki kami, wa balikna Ramadana, sampaikan umur berkah. Amin Allah. Gitu. Jadi supaya kesananya ada doa lagi bulan Syawal, taqabbalallahu minni wa minkum. Ya, jadi intinya apa? Intinya doa mah wajib dipanjangkan. Orang yang banyak doa sangat disenangi oleh Allah. Artinya doa itu minta. Setiap orang banyak minta kepada Allah, justru Allah makin senang terhadap hamba yang banyak meminta. Tapi Allah sangat-sangat jengkel, sangat benci terhadap orang yang tidak pernah berdoa. Maka Allah menganggap hambanya takabur, menganggap hambanya sombong ketika hamba-hambanya tidak lagi menadahkan tangan meminta kepada Allah. Kenapa? Allahus Somad. Allah tempatnya meminta, Allah tempatnya bergantung. Jadi kalau kita menggantungkan harapan, menggantungkan segala macam bentuk persoalan, serahkan dan tawakalkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali kepada Tabsiratus Sholihin, yaitu di halaman 8. Ya, halaman 8. Batalnya wudu ya. Buka Bu. Batalnya wudu. Sudah dibuka. Dari tadi dibuka. Masuk angin ya.
Ya, kita buka halaman 8. Kalau bisa double malam Kamis dia ngaji ya, malam Jumat ngaji di Nurul Iman, malam Jumat di Al-Ansoriyah, malam Selasa di Baitul Ihsan. Kalah zaman masih. Pak Haji Nana mah di doang ngaji di Kadaya. Tapi sama, ntar habis itu jadi kepul dia tiap malam. Alhamdulillah. Ya, jadi intinya banyak langkah teman saling, insya Allah bisa mudah ke surganya. Amin. Baik, kita membahas tentang batal wudhu. Karena wudhu ini ada rusaknya. Tiap-tiap persoalan tidak mungkin tidak terkena oleh rusak. Rumah ada yang kita singgahi kadang-kadang bocor. Tempat tinggal rusak, kendaraan rusak, apa-apa yang kita kerjakan, yang kita amalkan, termasuk amal ibadah ada rusaknya. Nah, di sini kita bicara tentang wudhu, disebut batal karena rusak, disebut rusak karena batal. Bagaimana cara membangun kembali, memperbaikinya, atau di sini bahasanya bagaimana mempertahankan agar tidak batal. Berarti hindari apa yang akan membatalkan wudhu. Kalau bisa hindari. Misalnya bertemu kulit hindari. Tapi kalau pengen buang angin mah nggak bisa dihindari. Kalau pengen BAB, pengen kecil nggak bisa dihindari. Tapi yang lain bisa dihindari. Misalnya bertemu kulit dengan istri kan batal. Hindari bisa. Dengan orang lain yang bukan mahram bisa. Gitu ya. Maka intinya batalnya wudhu ada 5. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang, kubul, dubur, kecuali air mani. Kira-kira ibu-ibu yang di pojok paham nggak 2 lubang? Doi, cici baik, menang baik. Ada yang keluar dari 2 lubang, lubang depan dan lubang belakang. Apapun itu yang keluar, mau cacing pokoknya yang keluar aja dari 2 lubang itu wudhunya batal. Misalnya kadaya, aduh, yang tadi alratul. Terus dia kekobek, keluar cacingnya sedikit, ngolol, ngelpot lagi ke jeruk, batal wudhunya. Karena yang beli cabut cacingnya kajero deh, tetap batal. Karena itu sudah keluar. Tapi bagaimana kalau air mani yang keluar tidak batal wudhunya? Kenapa? Karena air mani hukumnya suci. Kalau air kecil hukumnya najis. Nah, jadi gitu ya. Apapun yang keluar dari ruang kubul dan dubur, lubang depan, lubang belakang, kemaluan, maka ini hukum wudhunya batal. Itu yang pertama. Makanya yang punya wudhu jangan sampai tidak tahu pembatalan wudhu. Yang kedua, hilang akalnya. Tahu nggak sebab-sebab penyebab hilangnya akal? Di sini disebutkan. Yang kedua, batal wudhunya hilang akal. Apa sebabnya? Pertama, hilang. Orang lamun geus enak berarti hilang akal. Itu disebutkan. Nah, yang kedua adalah ayam juga hilang berarti dia batal wudhunya. Kalau orang lagi punya wudhu datang ayam umat batal. Kemudian mabuk, ya mabuk janda mah itu batal wudhunya. Tapi kalau mabuknya mabuk menghilangkan akal, ini batal wudhu lantaran dia tidak sadarkan diri, tidak tahu mana utara dan selatan. Kalau orang yang mabuk hilang akalnya, maka wudhunya batal. Ditambah tuh DLR, wah jangan salah singkat itu. Dan lain-lain, maksudnya apapun penyakit yang menyebabkan hilang akal, maka di situ wudhunya batal. Ya. Yang ketiga batalnya wudhu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah berumur balik yang bukan mahramnya. Maka di sini akan saya sebutkan mahram. Ya, apa itu mahram? Mahram yang tidak membatalkan wudhu. Catat
baik-baik. Ibu punya menantuna laki-laki. Perhatikan, ibu punya menantunya laki-laki. Ibu bertemu kulit bersentuhan dengan menantu ibu yang laki-laki, batal tidak? Semoga kaisin batin. Batal. Nah, inilah pentingnya ngaji. Berarti selama ini ibu dengan menantu dianggap batal wudhu. Ternyata tidak batal. Jadi menantu mertua tidak pernah batal wudhu. Baik menantu laki-laki kepada perempuan atau menantu perempuan kepada menantu laki-laki. Ya, perhatikan. Yang kedua, bapak kita punya istri lagi, namanya ibu tiri. Pertanyaannya, kita dengan ibu tiri batal tidak? Batal tidak, saya tahu. Tidak, Pak. Kalau tidak tahu jawabnya tidak. Tahu, jangan jawab betul-betul salah. Awas dah. Bocah bikin rame aja. Gak apa-apa. Daripada nantinya diem aja, mendingan jawab. Kalau salah kan bisa dibener. Kalau salah di tempat belajar itu bagus. Tapi kalau salah pada saat ngajar itu yang gak bagus. Kalau di tempat belajar banyak salah. Karena kita lagi belajar. Tempatnya salah. Nah, saya sampaikan di sini, mertua yang manapun sekalipun udah cerai dengan bininya atau meninggal dunia menantunya, tetap wudhu tidak pernah batal. Apa alasannya tidak batal wudhu dengan mertua? Karena sampai kapanpun dia tidak bisa menikahi mertua. Itulah yang menjadi penghalang tidak batalnya wudhu. Tidak bisa. Masa nikah sama mertua walaupun montok bahenol, tidak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa dengan ibu tiri, ayah tiri tidak batal? Karena nggak mungkin bapaknya meninggal dikawin sama anaknya, mama tiri nggak mungkin. Itu juga tidak membatalkan wudhu. Lalu siapa lagi yang tidak batal wudhu? Selain tadi ibu tiri, mertua, juga ibu susu. Ini bicara orang lain dulu. Ibu susu itu siapa? Misalnya pakinan nyusunya kepada ibu hindun. Berarti pakinan dengan anak-anak hindun tidak batal wudhu selama satu air susu. Kalau nyusunya pakinan dari orok, ayo sudah sekolah. Gitu. Iya, ini makan ada pengajian tuh, ada mama dedeh di TV, ada ibu bertanya, mama curhat, saya punya bayi, ini apa? Saya mau meluruskan, saya punya bayi, terus saya punya suami, iya, terus pertanyaannya, anak saya nyusu, bapaknya juga ikut nyusu. Lalu bagaimana hukumnya? Kata mama dede, haram, bakal kena azab dia. Kenapa? Karena itu adalah nasab. Iya, salah. Kenapa salah? Maka bapak-bapak ngenyol susu pemajikan tenanon. Itu, tapi bagi-bagi baik dengan anak. Gitu ya. Ini mah katanya haram, masuk neraka, kena azab. Kenapa? Lantaran itu adalah nasab. Maksudnya nasab di sini baca kitabnya. Oleh karena itu yang disebut tidak batal wudhu karena nasab kalau disusuinya masih bayi, masih kumisan nyusu. Nah, maka bapak-bapak yang punya istri nyusuan boleh gilir. Aduh, ya begitu hukum mah, nanti mah. Ya, jangan istilahnya kita waduh ditonton banyak di TV di mana, salah lagi. Ya Allah. Ya. Nah, maka oleh karena itu kalau bertemu kulit dengan yang tadi disebutkan, orang satu susuan dari bayinya nggak batal. Dengan ibu angkat yang menyusui kita tidak batal. Tetapi walaupun kita dirawat dari bayi, kalau susunya susu sapi tetap batal. Oh, ini anak saya dari bayi, saya adopsi dari orok, walaupun dari orok tetap batal wudhunya karena hakikatnya anak itu orang lah. Tapi kalau dia susuin sendiri dengan darah dagingnya, itu insya Allah akan menjadi tidak batal wudhu kalau dia sendiri
yang menyusui. Atau gimana mau menyusui Pak Ustaz? Ketika saya ngambil anak, susu saya udah peot. Itu keluar, berarti ibu tidak menyusui, susunya susu sapi. Tetap ketika anak ini udah balik, kalau anaknya perempuan berarti batal dengan bapak angkatnya. Tapi kalau anaknya laki-laki batal dengan ibu angkatnya. Paham Bu? Bisa? Allah ya gitu. Lalu siapa lagi yang tidak batal? Sekarang kita bicara keluarga, kalau tadi di luar ya. Sekarang bicara keluarga, siapa yang tidak batal wudu? Pertama ibu kandung, yang kedua empok kita, kakek kita, yang ketiga adik kita yang perempuan, kemudian jauhnya keponakan itu bisa anak apa, bisa anak adik. Kita punya adik kita punya anak perempuan, tidak batal. Kita punya empok kita punya anak perempuan, tidak batal. Begitu juga bibi perempuan dengan kita, adiknya ibu, tidak batal. Kita punya uang, adiknya ibu, empoknya ibu, tidak batal. Dengan uang juga tidak batal. Ya, nah, tidak batal itu ya. Lalu dengan siapa batalnya? Batasan akhir batalnya wudu sepupuan. Jaid sama Umar adik kakak, anak mereka batal. Jaid sama Umar adik kakak. Jaid punya anak, Umar punya anak. Berarti namanya saudara sepupu. Nah, saudara sepupu sudah batal wudu dan sah ketika nikah. Cuma kan malu nikah saudara. Gitu. Ya. Nah, inilah batasan batal daripada wudu. Kemudian yang keempat, memegang kemaluan punya sendiri. Nah, ya, memegang kemaluan punya sendiri atau memegang kemaluan orang lain, baik yang dipegangnya masih anak kecil ataupun yang dipegangnya orang tua, baik dia orang masih hidup atau orang yang sudah mati, itu batal. Ya, makanya harus pakai sarung tangan. Ya, yang memegang lubang pantat, aratul libaya. Ya, lubang pantatnya gatel, dicolok pakai curug batal. Tapi kalau curugnya dibungkus dulu pakai balon enggak. Iya, yang penting kan kulitnya nggak nempel gitu. Ya, dengan telapak tangannya batal juga. Tapi kalau dengan ini enggak, dengan pinggirannya enggak. Kalau dengan ini telapak tangan kan part yang depan, kalau yang belakang enggak. Itu ya. Jadi kita misalnya barangnya gatel, digaruknya pakai punggung dan gesreknya gitu. Gitu ya. Jadi lakukan kanjut arah-arah Pak Haji utang nabae. Udah parah. Kalau sama gampal tangan pasti batal. Kalau dengan punggungnya tidak batal. Tapi bagaimana supaya tidak batal pakai telapak tangan? Maka kita harus pakai sarung tangan. Itu. Kita juga kalau pakai sarung tangan masa salah mending awewe yang penting kan kulitnya tidak bersentuhan. Yang terakhir, tidur yang berubah dari posisi duduknya. Ini dia. Kita cerita tentang Jumatan. Rata-rata orang yang sholat Jumat yang mendengarkan khotib pasti pada molor ya mana ya. Jadi ada orang tidur begini, duduk. Kalau ini dia tidur, meskipun ngerek tidur, tapi tidak berubah pantatnya, itu tidak batal dulu. Tapi kalau dia sampai begini, kaget, ngangkat sebelah kirinya, itu batal. Maka dia jangan sholat, sebaiknya berwudu dulu. Tapi kalau kita nyender itu lebih kuat, karena nggak mungkin dia ngangkang. Jadi artinya kalau sampai ngangkang sedikit saja kaget, ini batal. Jadi dua-dua bibir tempat duduk pantat ini mesti tetap nempel. Meskipun orang itu tidur, kalau tidak berubah pantatnya tidak batal wudunya. Yang jadi batal wudunya kalau sampai ngangkat karena kaget. Nah ini yang punya wudu tidur tidak berubah duduknya, insya Allah tidak batal wudunya. Ya, nah maka oleh karena itu baik kita baca nazomnya di bawah tentang batalnya wudu. Jangan lupa batal wudu ada 5. Perhatikan baik-baik perkaranya.
tidur sebab berubah duduknya, karena harus tetap dalam posisinya. Inilah kajian fikih kita beserta nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Amin. Mohon maaf segala kehilapan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, saya yang pasti selalu bertanya. Mudah-mudahan tidak dibuat bosan dengan pertanyaan saya. Tentang batalnya wudhu. Bagaimana setelah kita mengambil wudhu, lalu kita makan dan minum. Setelah itu kumur-kumur dan batal sholat. Apakah itu batal atau tidak? Lalu yang kedua, di saat kita telah mengambil wudhu di rumah, berjalan ke musola, tiba-tiba kita menginjak kotoran hewan, menyentuh kaki kotoran hewan tersebut. Apakah cukup kita basuh saja atau kita harus mengambil wudhu kembali? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada nggak makan dan minum batal wudhu? Cantumkan nggak? Hah? Atau kenapa harus ada? Artinya kan begini, kita barusan habis membahas batal wudhu. Artinya itu keseluruhan batal wudhu ada di situ. Kalau memang tadi bahasannya makan dan minum batal wudhu, berarti dicantumin di situ dong. Nah, karena di situ tidak ada, berarti nggak ada urusan batal ketika orang makan dan minum. Cuma kenapa harus kumur-kumur? Ya logikanya kan kalau orang sholat, masa habis makan sholat kan takut ada cehil. Tahu nggak cehil? Sisa makan, apa sisa makan sate, begitu sholat keluar dari lubang gigi ditelan, itu kan batal sholatnya. Nah, artinya kumur-kumur itu bertujuan membersihkan mulut supaya rasa bekas makanan dan minuman hilang. Sehingga kalau masalah wudhu mah nggak ada kaitan dengan mau dua bakul kayak makannya, yang penting jangan kentut aja. Nah gitu. Jadi makan dan minuman sama sekali tidak mesti mengulang wudhu. Sama aja najis juga. Najis tidak membatalkan wudhu, tetapi menghalangi kesucian. Bagaimana caranya? Dicuci aja jenisnya, wudhunya tidak rusak. Tetapi yang tadi disebutkan itulah yang harus diperhatikan, yang benar-benar membatalkan wudhu. Jadi sekali lagi, makan minum tidak batal wudhu. Kemudian ada najis nempel, kalau pakaian tinggal dicuci, kalau di badan tinggal dibasuh. Seperti itu cukup. Menoni. Lagi minum di majlis. Terus kalau patah, aja punya buka. Noni. Ya kalau belum pada patah. Jadi kalau punya itu, kalau Joni. garuk-garuknya pakai sarung, pakai tiang, enggak. Garuk-garuk pantat juga enggak batal. Ini mah kalau dicolokin di lubang pantat. Itu yang menjadi Tal. itu juga syaratnya kalau kitanya punya Wudhu. ini mah nggak punya wudhu ngomong batal. Orang yang punya batal. Jadi kalau enggak, ini perhatikan kalimatnya. Jadi dia memegang lubang pantat dengan jari tangan. Kalau Jangan pakai suruh, sarung, Pak. nah kita Dengan busuk, kalau dia busuk, terus busuk, lanjutin boleh gitu ya. Enggak ya? Enggaknya. Fa innaka ghafiru dzambil azimi wa